A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma yukafi nasida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil qadri wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulikal khatim lima sabaq. Nasilaka bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhillahil azim alladzi ma la arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin al-qadril azim wa ala ali nabiyil azim bi qadri adamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bi dawamillahil azim ta'diman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dal khuluqil azim sallim alaihi wa ala alihi wasallam wa jama' bainana wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqtatawa manama waj'alhu ya rabbi ruharidati min jabitu fid dunya qabla al-akhir wal adim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Muhammad ya nabi rahmah inna natawajjahu bika ila rabbi fi hajatina lituqda Allahumma safihu fina waqtil hajatana hajatan a'dha'i jami'a hadihi udabbir umurana wa umurahum asra tadbir wa akhtalana wa lahmus salihah fi kulli sa'in wa razukna wa iyamul quwata wa sihatul afiyah wa fatna wa iyahum minal amrad wal awarid wal afat wa sirrul ain wa fat ahlakna tulaba wal mahad wal madras wal bait wal mal wal iyala wa ansurum ala jami'il a'da yurda kaidahum fi narim amin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahfarna wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa la takhud lana wal muslimin wa qina yawmin sari masaibid dunya waddin. Rabbana fir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa marqna wahyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najiki arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyil hawdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm idfin wujudak fi ardil khumul fama nabata mimma lam yutfan la yatimmu nitajuh. Qala rahimahullah di anhu idfin mendemo sira ngubura sira wujudake ing wujud ira fi ardil khumul ing dalam bumine kesamaran bumine ora dikenal fi ardil khumul ing dalam bumine ora masyhur ora dikenal samar. Fama mengkote apa wae nabata kang cukul apa ma kang tumbuh mimma sangka pokok utawa akar mimma sangka perkara rupa pokok atau akar nabata
kang tumbuh apa ma kang tumbuh apa kang cukul apa ma fama mengkote apa ae biji atau bangunan nabata kang tumbuh kang cukul mimma sangka perkara akar atau pandemen lam yudfan kang ora den pendem apa ma lam yudfat kang den apa la yatimu mongko ora sempurna apa nitajuhu buaima apa nitajuhu buaima qala Ibnu Abbad dawuh sapa Imam Ibnu Abbad rahimallah asy-syarih la syai'a ora tusuji la syai'a ora tusuji ku adarru luwih bahayaken iku adarru luwih bahayaken alal muridi ingat sing ngarepaken usul ilallah alal muridi ing atase wong kang ngarepaken usul ilallah minas syuhrati tinimbang kemasyhuran minas syuhrati tinimbang kemasyhuran wantisyarus saiti lan nyebari swara maksudnya viral wantisyarus saiti lan nyebari suarane yakni dia menjadi viral menjadi terkenal wantisaril saiti lan nyebari suarane yakni terkenal li'anna dzalika sinta mengkon syuhra wantisarus sait li'anna dzalika sinta mengkon syuhra wantisarus sait iku min a'dhami khududihi luwih gede-gedene pira-pira bagiane murid iku min a'dhami khududi luwih saking luwih gede-gedene pira-pira bagiane murid allati yakhudud huwa utai murid iku makmurun wong kang den perintah iku makmurun wong kang den bitarkia kan tinggal lati itu sini khudud yang berupa syuhra wantisarus said bitargia klan tinggal khudud atau lati isinya khudud yang isinya adalah syuhra wantisarus said wa mujahadatun nafsi lan merangi nafsu fiha idam khudud wa qad tasmahu lan terkadang murah nganggep enteng wa qad tasmahu lan terkadang murahaken to ngentengaken apa nafsul murid nganggep murah atau nganggep enteng apa nafsul muridi nafsune wong kang ngarepaken usul ilallah apa nafsul muridi nafsune wong kang ngarepaken usul Allah bitarkima kelawan ninggal perkara siwahada kang saliyane iki nika minas syuhra wantisarus said ya siwahada kang saliyane iki syuhra wantisarus said madkur minas syuhra atau khudud madkur minal khudud minal lati minal khudud lagi ada samun minal khudud menafsiri isine hada bayani minal khudud saking perkara bagiane nafsu wa mahabbatul jah lan utawi cinta pangkat nyintai pangkat nyintai kedudukan wa mahabbatul jahilan utawi nyintai kedudukan pangkat wa isarul istihari lan disiaken kemasyhuran wa isarul istihari lan disiaken to dinginaken kemasyhuran iku munaqidun ngelawani nentang iku munaqidun ngelawani to nentang lil ubudiyah maring sifat ngenger ibadah lil ubudiyah maring sifat ngenger allati ya ubudiyah huwa utai murid iku mutalabun wong kang den suprih biya kelawan lati allati ya ubudiyah huwa utai murid iku mutalabun wong kang den perintah atau den suprih den purih biya kelawan ubudiyah. Qala Ibrahim bin Adham dawuh sapa Syekh Ibrahim bin Adham yang terkenal itu Syekh Ibrahim bin Adham semula beliau adalah salah satu keturunan raja ya yang dia
termasuk menjadi anak calon pengganti, ya, jadi putra mahkota, tapi akhirnya milih tidak masyhur, dia milih keluar dari lingkaran istana. Radhiyallahu anhu, ma saddaqa orang ngimanaken, ma saddaqa orang ngimanaken to orang beneraken, beneraken itu mengimankan, ma saddaqa orang ngimanaken sapa Allah ing Allah, ma saddaqallaha, ma saddaqa orang ngimanaken Allah ing Allah sapa man wong ahabba kang demen kang cinta sapa man asyuhrata ing kemasyhuran, asyuhrata ing kemasyhuran. Nah, orang yang mengejar kemasyhuran malah dianggap tidak sempurna imannya. Yang dimaksud masaddaqallah ini orang beneraken, orang imanaken kelan iman kang sempurna. Wa qala lan dawuh sapa ba'dun setengah ulama al-arifin, wa qala dawuh sapa ba'dun setengah ulama al-arifun, tariqatuna utai tariqah kita, tariqatuna utai tariqah kita hadiya iki tariqah iku latas luhu ora patut apa tariqatuna, iku latas luhu ora patut apa tariqatuna illa li aqwamin, illa li aqwamin angin kedue propro kaum, illa li aqwamin angin kedue propro kaum kunisat kang wis den saponi, kunisat kang wis den saponi, den bersihkan maksudnya, kunisat kang wis den saponi, kunisan sebi arwahim klan pira-pira ruhe akwam, apa al-mazabilu pira-pira tletonge, apa al-mazabilu pira-pira tletonge, teletong kotoran yang sudah dibersihkan dari jiwanya, ini yang layak, ya. Apa al-mazabilu pira-pira teletong. Wa qala dawu sapa Ayyub As-Sukhtiyani, Syekh Sa'ayyub As-Sukhtiyani radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, dawe wallahi demi Allah, ma saddaqa orang beneraken atau orang ngimanaken, ma saddaqa orang beneraken atau orang ngimanaken kelan iman sempurna Allah ing Allah sapa abdun kaula, sapa abdun kaula illa sarra angin bungahaken hu abdun, illa sarra angin bungahaken hu abdun apa alayus aro, apa alayus ira, apa alayus ira ento orang ngrasa, apa alayus ira ingin ento orang ngrasa ora rumangsa, alayus ira alayus ira ingin ento ora rumangsa sapa abdun bimakani kelan kedudukane abdun, ya. Jadi kiai, jadi rois am, jadi ketua-ketua, ndak merasa itu yang baru imannya sempurna. Tak kali meroso sopo aku, sepangko, ya, sopo reang. Lah ini orang yang masih imannya belum sempurna. Ini dawuhnya para ulama. Wa qala ngendika sapa rajulun siji wong li Bishr bin Haris maring Syekh Bishr bin Haris radhiyallahu anhu, li Bishr bin Haris maring Syekh Bishr bin Haris radhiyallahu anhu, santri lah sowan ke Syekh Bishr bin Haris, ausi mugi wasiat panjenengan Syekh ni ing kula, Kiai Bishr mugi panjenengan wasiat teng kula, pesen-pesen. Faqala nuli ngendika sapa Syekh Bishr, faqala nuli ngendika sapa Syekh Bishr bin Haris, ngendikane bisa dibaca uhmul dzikrok atau ahmil dzikrok. Ahmil nyamarno sira dzikroka ing sebutan ira, ahmil nyamarno sira, ngumulno sira dzikroka ing sebutan sira. Wa atib lan bagusaken sira matma'aka mat'amaka ing panganan ira, mat'amaka ing panganan ira. Itu pesannya, ya. Wa qala dawu sapa ba'dun setengah al-arifun al-arifin billah, wa qala ngendika sapa ba'dun setengah al-arifin billah radhiyallahu anhu,
ma'arifu rajulan, ma'arifu ora weruh ingsun, ora kenal ingsun rajulan ing siji wong. Ma'arifu ora kenal ingsun, ora weruh rajulan siji wong ahabba kang demen sapa rajulan. Ayu rafa ing yen to den kenal sapa rajul. Ayu rafa ing dikenal sapa rajul biar namanya menyebar kemana-mana. Illa dhahaba angin ilang apa dinuhu agamani rajulan, berkurang, hilang bahkan. Waftadokhalan keweleh-weleh, kecelik. Waftadokhalan keweleh-weleh sapa rajulan yang seneng masyhur itu tadi. Waqalan ngendika sapa ba'duhum aidan halimane la yajidu ora nemu khalawatal akhirat ing manisi akhirat. La yajidu ora bakal nemu khalawatal akhirat ing manisi akhirat sapa man wong ahabba kang demen sapa man ayyarifa ing to ngenal hu ing man ayyarifa ing to ngenal hu ing man sapa nasu manungsa. Hadirin hadirat, mutakharijin mutakharijat, salikin salikat, muridin muridat, sesepuh bini sepuh aji sepuh, para minulya terutama TV 9 dan musyarikin, musyarikat, jamiat dan muridin muridat, salikin salikat dimanapun berada yang punya niat kuat untuk menyempurnakan hati, untuk mantap ya, di jalan Allah yang sebenarnya, jalan yang hakiki, bukan jalan yang fata morgana, dianggap hubul jah wal makom, ya, dianggap orang yang tamak bahkan, tapi sebelumnya tidak tamak. Itu siasatnya ada pada tasawuf, terutama dalam kitab Al-Hikam ini. Jadi jangan lalu kita menghadapi masa-masa seperti ini, masa-masa orang masing-masing ingin menonjolkan diri, bahkan masing-masing orang ingin masyhur, ingin dapat dukungan di mana-mana, ingin suaranya itu terus bertambah sebagai pendukung, entah melalui YouTube atau followernya dan lain sebagainya ya. Yang penting bagaimana kita mengolah. Sebagian kemarin bahwa amal itu banyak ya, macam-macam, tanawatil a'mal kan begitu didawuhkan ya, tanawatil ajnasul a'mal litanawi wadiyatil ahwal. Jadi amal-amal itu macam-macam. Kenapa macam-macam? Karena waridnya juga macam-macam. Waridnya macam-macam. Bahkan sebagian warid itu kelihatan seperti nulayani adat. Sebagian mungkin sudah saya pernah saya terangkan tentang beberapa ulama besar yang waridnya datang ya, waridnya datang tapi dia tidak mengamalkan seperti amalan-amalan orang umum. Justru yang diamalkan itu sebaliknya. Diamalkan itu sebaliknya. Itu diantaranya adalah karena warid yang datang. Ya, karena warid yang datang. Seperti mungkin saya pernah cerita, Imam Syari As-Sakoti yang beliau adalah pamannya Imam Junaid Sahibut Taifah ya, yang lisensi daripada thariqat dan tasawuf itu melalui beliau Imam Junaid yang terkenal itu ya. Dia punya paman yang namanya Imam As-Syari As-Sakoti, termasuk gurunya juga. Jadi gurunya Imam Junaid itu Imam As-Syari As-Sakoti dan Haris Al-Muhasibi. Yang Haris Al-Muhasibi ini minal wari'in az-zahidin ya,
Dia sangat menjaga dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Sampai kalau tangannya ini pegang barang syubhat, ini tangannya ini bisa mengeluarkan air, keluar peluhnya, keluar keringatnya. Jadi beliau buta, tidak bisa melihat, Imam Khalid Al-Muharib. Tapi kalau ketemu sesuatu yang tidak halal bagi beliau atau bahkan syubhat, itu tangannya itu bisa memberi kode, ini tidak halal, ini syubhat, mengeluarkan. Ya, karena pernah beliau itu waktu bertamu ke Imam Junaid, masih muda Imam Junaid, masih muda ya, masih sebagai katakanlah mahasiswa, santri. Imam Junaid tidak punya suguhan, tidak punya makanan yang untuk disuguhkan sebagai bentuk kemuliaan pada gurunya. Dia ingat rumahnya pamannya Sesari As-Sakoti itu selalu banyak makanan, ya, banyaklah, memang disediakan untuk tamu-tamu atau musafir siapa. Akhirnya diajak ke sana, disuguhkan itu suguhan yang sudah siap. Ya ambil, uang disuguhi, dimakan, ini tidak bisa ditelan, muter terus makanan ini, tidak bisa ditelan. Akhirnya disemburkan lagi sambil marah. Ini makanan apa? Ini makananmu atau makanan siapa? Ya, kalau makanan siapa kamu sudah izin. Akhirnya mengaku, ini makanan paman saya, beliau sudah mengizinkan sebetulnya, siapapun mengizinkan makan. Tapi kan tidak secara terang izinnya, cuma ulima ridha'uhu gitu saja menurut fikihnya. Karena siapapun boleh ambil. Nah, itu saja dia makanan tidak bisa ditelan oleh beliau. Akhirnya dia marah lalu pulang. Ini yang guru yang ini. Guru yang satunya ya Imam Syari As-Sakoti ini. Ya, Sakoti ini terkenal memang kehidupannya agak mewah gitu. Ya itu tadi, rumahnya terlalu siap makanan-makanan apa untuk siapapun. Beliau ini pernah cerita, saya 30 tahun baca istighfar sampai sekarang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 30 sampai beliau cerita itu tetap baca istighfar. Ditanya, kenapa kok baca istighfar? Karena saya dulu 30 tahun yang lalu mendapat berita kota Baghdad, Irak terbakar. Pasarnya terbakar. Saya punya toko di situ, di pasar itu. Akhirnya semua hangus, toko-toko hangus, kecuali toko saya yang tidak terbakar. Kecuali toko saya tidak terbakar. Akhirnya ada santri yang bilang, Kiai, toko semua ludes, terbakar, tinggal toko sampean yang selamat. Loh, saya itu spontan, kata Imam, mengucapkan Alhamdulillah. Kan wajar ini ya, selamat tokonya, mengucap Alhamdulillah. Kalau panjenengan seperti itu kan Alhamdulillah bukan sekali, ya, bisa 1000 kali itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan diberita-beritakan ke orang. Lalu setelah itu beliau sadar atau menyesal. Kenapa saya baca Alhamdulillah di saat toko orang lain ludes? Toko teman saya, tetangga saya, teman saya terbakar, toko saya selamat. Kok saya mengucapkan Alhamdulillah? Berarti saya bergembira, bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah di atas penderitaan orang lain. Itu istighfar terus sampai itu tidak berhenti, menyesal. 30 tahun yang lalu pernah mengucapkan Alhamdulillah hanya karena, termasuk Saifuddin bin Iyad yang pernah saya ceritakan itu, yang dulu mudanya itu rodok sedikit pokoknya ngalor ngidul lah sebagai pemuda ya. Di saat wukuf di Arafah, semua orang berzikir, berdoa, menangis semua. Ya. Sampai itu beliau
Tidak banyak sholat, tidak banyak baca, tidak zikir. Ya cuman perlu ditanya oleh santri-santri, Kiai kok tidak ikut zikir seperti orang-orang? Kan di wukuf di Arafah itu kan begitu ya, tempat yang siapapun punya dosa sebesar apa, yakinlah di situ akan diampuni dosanya. Ya. Bahkan barang siapa yang merasa punya dosa kok punya persangkaan di Arafah tidak diampuni dosanya, malah dosa besar. Kalau dia punya persangkaan di Arafah tidak diampuni, jadi diampuni. Artinya digelontor dosa-dosa kesalahan. Pernah mungkin saya cerita dulu waktu tahun saya pertama haji pertama sendirian, ya waktu tahun 77 itu, 77. Sendirian, masih sendirian waktu itu, tapi sudah berkeluarga karena haji saya lewat reguler, paspor hijau masih boleh. Jadi dari Jakarta di Bahrain transit 2 hari baru ke Jeddah. Nah itu waktu wukuf di Arafah, waktu mau berangkat ke Musdalifah maghrib itu, semua orang sudah naik ke bis, tiba-tiba kemah yang ribuan itu penuh dengan anjing-anjing hitam masuk. Kan saya kaget, loh di tanah suci yang tadi orang wukuf di Arafah dan itu inti daripada haji wukuf di Arafah, kok di sini ada anjing hitam semua rata-rata. Saya heran. Pokoknya waktu itu kalau saya di rumah ketemu anjing dari jarak 10 meter saja balik kok. Kadang-kadang kalau sudah kepepet ya pura-pura ndodok itu. Katanya kalau ndodok anjingnya yang lari katanya gitu. Isin malu gitu. Malu karena lu ini kok dodok sama dengan saya. Saya baliklah itu. Merasa dikembari. Nah, akhirnya sampai saya ke Mekah, selesai haji di Mekah, terus saya ke toko-toko kitab, beli kitab, saya buka-buka, pelajari bab haji. Loh kok ada cerita seperti itu? Cerita bahwa ada salah satu ba'dus sholihin, waktu wukuf di Arafah, ya, sudah mau ke Musdalifah, maghrib itu, sudah naik bis, baru ingat kalau sabuknya tertinggal. Lah di dalam sabuk ini kan banyak wirid-wirid. Sabuknya orang jamaah haji kan lain dengan sabuk kita. Kan gitu ya. Hijau besar kan itu. Itu lain itu. Bahkan ada orang haji itu tidak mungkin dia itu tidak pakai sarung, tidak pakai, hanya katoan dan sabukan tok. Itu banyak orang itu. Menanda kalau dia sudah haji, bisa dibegel abah. Ya. Katoan pendek pakai sabuk. Tadi sabuk ini tidak pernah ditinggal. Akhirnya balik, ternyata penuh dengan anjing hitam, babi hitam dan kera. Penuh pada mahsyar. Datangnya dari mana? Saya sendiri waktu itu dari mana wong? Belum ada bangunan seperti ini. Pohon Sukarna itu masih pendek-pendek, sekarang kan sudah besar-besar. Mimbo ya, pondok pohon mimbo. Dan mana datangnya? Ternyata di kitab itu ceritanya akhirnya grogi si kiai ini karena sabuknya sudah dipenuhi oleh tempatnya dipenuhi oleh anjing dan kera dan babi, balik. Tapi ada yang manggil, Kiai, balik Kiai. Dia balik, dilihat tidak ada orang. Bingung dia. Siapa tadi yang manggil? Ternyata babi, kera dan anjing itu yang bicara. Saya Kiai yang manggil. Saya ini dosa-dosa orang yang tadi wukuf di Arafah, watak-watak yang jelek, hasud, bakhil, semua itu dilorot berupa saya ini Kiai. Pantas ya. Bakhil seperti kera. Kera itu bakhilnya Masya Allah ya.
Sudah makan di sini masih ini, ambil lagi. Ini belum habis, ada lagi tangannya ini. Ambil lagi tangan yang kiri kalau dah. Ini masih pegang makanan, kakinya. Kaki kanan. Masih ada lagi kaki kiri. Saya nyontohkan gini kan persis kan ini. Watak-watak seperti wataknya babi, watak anjing yang melet-melet yang digambarkan intan haru yalhas au tatruku yalhas. Ya. Ini watak dan dosa kesalahan mereka yang haji tadi, yang wukuf Arafah, dilorot ditinggal di Arafah. Berarti pulang dia bersih. Ala kulli hal, setiap orang haji biasanya kebanyakan meditnya hilang, ibadahnya bertambah, semangatnya, wes pokoknya banyak baiknya daripada tidak baiknya. Nah, jadi Sari As-Sakoti ini menyesal karena itu tadi. Tidak amalan, tidak wirid, tidak banyak, juga menyesal, nangis, menyesal masa lalu dulu, masa mudanya itu. Tapi tidak menjadikan stres, tidak. Kadang orang menyesali kesalahan, akhirnya depresi. Ya, nah ini. Itu warid-warid yang datang. Itu amalan-amalan yang dia lakukan, beliau lakukan karena warid yang datang tidak umum. Wong wukuf di Arafah itu lebih banyak baca Quran atau wirid atau doa atau apa, kok malah ini ndak doa, ndak wirid, ndak apa, itu kan nyeleneh kan gitu ya, nyeleneh, itu namanya warid. Jadi warid itu kebanyakan yang datang, justru kebanyakan orang akan berbeda amalannya, kebanyakan loh ya, bukan seluruhnya dengan yang lain. Lah warid itu bikhasabil tanawu'il a'mal, banyaknya warid macam-macam melihat amal apa yang kita miliki dan kita lakukan, kita istiqomai. Lalu karena makom seperti ini makom yang penting, maka kemarin di makalah kemarin Syekh Ibn Al-Sakandari mengingatkan amal suwarun qaimah, amal itu sebanyak apapun hanya seperti robot, boneka yang tanpa ruh. Lalu ruhnya apa? Agar boneka itu hidup, robot itu hidup. Kita ini kan kalau tanpa ruh kan bangkai. Bagaimana bangkai ini bisa hidup dan bermanfaat? Adalah ikhlas. Ikhlas itulah yang menghidupkan bangkai ini. Jasad kita ini akan bermanfaat karena ada ikhlas. Nah, lalu saat sekarang ini ikhlas itu menjadi bagian materi ya, kesempurnaan daripada pentingnya mempertahankan ikhlas. Apa? Idfin wujudaka fi ardil khumul. Kuburlah ya, wujudmu kubur, wujud amalmu itu kubur. Bahkan wujudmu kubur di bumi kekhumulan, di bumi kesamaran. Kata-kata idfin, biasanya idfin itu kan dari dafana, ya, yadfinu, mendem, seperti mendem mayit itu. Kalau orang mendem mayit itu berapa meter? Minimal kan setinggi orang setinggi orang, ya 2 meter atau paling rendah 1,5 meter. Jadi dalam sekali itu, dalam sekali. Idfin itu maksudnya kuburlah dalam-dalam wujudmu dan semua kebaikan-kebaikanmu di tanah kesamaran. Kenapa? Karena ini materi dari keikhlasan yang tinggi itu tadi. Ikhlas itu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Setan yang paling takut karena ikhlas. Diceritakan dulu ada seorang penegak agama, penyiar agama, mubaligh, selalu nahi mungkar. Manakala ada kemungkaran di mana, datang dia diobrak-abrik. Ada minuman-minuman apa, datang, dibubarkan. Ada perjudian, datang.
Akhirnya dia mendengar ada pohon besar yang sering orang datang minta-minta, gitu ya, minta-minta di pohon itu, dikeramatkan pohon. Akhirnya datanglah kiai ini ke tempat itu untuk memotong pohon ini, mau dipotong biar tidak ada apa kemungkaran di situ. Sebelum sampai di pohon itu dihadang oleh setan. Nah, setan ini mendo-mendo apa? Menyerupai manusia. Kan makhluk yang bisa menyerupai lainnya itu kan setan, iblis, malaikat. Ya. Antara lain kan ya, malaikat, iblis, setan, bahkan ba'dul aulia bisa apa ya, artinya menampakkan. Jadi ini, jadi setan menghadang, tanya, Kiai mau kemana? Saya mau motong pohon itu karena ini tempat mungkar. Oh Kiai, balik saja, wirid saja, sholat saja, tidak usah ikut-ikut. Tidak, ini bagian daripada dakwahku, saya harus. Loh Kiai kalau maksa, langkai dulu mayat saya, katanya si setan tadi yang menyerupai manusia itu. Loh kamu menghalangi niat saya berdakwah. Ya terpaksa, kalau Kiai tidak mau balik ya saya hadang. Akhirnya terjadilah perkelahian. Dengan mudah Kiai bisa mengalahkan ini, dengan mudah. Ya, akhirnya dengan kalah. Setan itu tidak pernah kehilangan cara untuk mengganggu, menggoda, menipu dan sebagainya. Akhirnya bilang, ya Kiai saya mengakui kekuatan Kiai. Tapi Kiai kalau Kiai mau, Kiai kan hidupnya jadi tanggungan santri. Kiai kan tidak kerja, tidak punya kedudukan. Kalau sekarang tidak jadi anggota DPR, tidak jadi pejabat, makan dan semua kebutuhan kan santri yang mencarikan. Gimana kalau Kiai begini, kalau Kiai sholat nanti di bawah sajadahnya nanti gebokan uang, sudahlah Kiai mau uang berapa, pokok setelah sholat buka itu sajadah, keluar uang. Akhirnya Kiainya mikir, tidak melanjutkan memotong ini, mikir, enak ya, saya selama ini kok jadi tanggungan santri, ndak enak lah. Wis biar saya mandiri, biar saya Akhirnya balik pulang. Betul sholat sekali dibuka uang gebokan. Mau cari dolar apa di situ. Besoknya begitu, terus begitu. Tapi tidak lama. Kira-kira 1 bulan dicari, loh ndak ada kok. Besok lagi cari, loh ndak ada lagi. Sampai 3 kali dibuka sajadahnya tidak ada. Wah ini ditipu saya, sudah. Saya akan tetap saya potong pohon itu. Berangkat Kiai ini. Berangkat di jalan dihadang oleh orang kemarin itu. Loh Kiai mau kemana? Ini pohon. Oh jangan Kiai. Apa? Tidak, saya tetap Kenapa? Ya saya karena ditipu oleh ini. Jadi saya tetap akan motong. Loh, kalau begitu Kiai terus saya lawan, saya hadang. Loh, kamu melawan lagi? Iya. Ayo kalau gitu, Kiai merasa kuat kemarin. Sekarang berkelahi, duel, kalah Kiainya. Dengan mudah dikalahkan. Akhirnya Kiainya bingung. Kenapa kok saya kalah sekarang? Kemarin menang. Malah setannya memberi, Kiai, kemarin zaman menang kuat karena ikhlas, tujuannya hanya untuk dakwah. Nah sekarang sampean kalah karena apa? Karena gara-gara uangnya tidak muncul. Jadi uangnya yang biasanya tidak ada, akhirnya sampean timbul lagi ingin memotong. Jadi karena ketidakikhlasan itu saya menjadi kuat dan bisa mengalahkan. Jadi setan itu yang ditakuti orang ikhlas. Nah, di sini perlu kita rawat ikhlas. Idfin. Ya. Jadi terutama ini bagi orang yang sudah punya kedudukan. Seperti saya lah misalnya ya. Kedudukan.
kemarin Ketua Umum MUI, ya se-Indonesia lah. Lalu malah double Rois Am. Ya walaupun saya masih mengakui itu Rois Awam, bukan Rois Am. Tapi ini kan kedudukan, ya kedudukan yang tertinggi. Ini hati, perangnya ini perang di dalam hati ini. Kalau ada orang tidak hormat pada saya, gak ngerti aku Rois Am. Muncul pikiran-pikiran semacam itu. Ini penyakit. Tidak boleh. Ini bisa bahaya, ya. Bahaya. Ya. Lah, oleh karena itu bagaimana kalau sudah punya kedudukan seperti itu? Ya buat saja hal yang rada aneh sedikit. Nyapu di jalan. Orang loh, ini kok Pak Yainya nyapu? Saya sering ya pagi-pagi nyapu, bahkan buang sampah. Hanya untuk menurunkan rasa, seakan-akan rasa yang makom itu. Tapi kalau panjenengan enak, nyapu di jalan tidak ada orang heran. Kalau saya nyapu di jalan banyak orang bahkan jadi tontonan. Jadi sulit, seperti saya ini akan sulit merangi keikhlasan itu, ya keikhlasannya. Ya itu tadi banyaklah hal-hal yang disinggung orang, dihina orang, dicemooh orang itu rasanya kok gimana gitu. Lah ini harus diperangi begitu. Ya. Nah, ini maksudnya kalau kita menanam akarnya pohon itu dalam-dalam, dia akan tumbuh kuat, bahkan buahnya akan subur. Beda kalau kita menanam pohon hanya kita sandarkan saja, tidak kita tanam. Ya, anggar bisa hidup bisa. Nanti ada angin bisa lengser dia. Bisa tercerabut, bahkan buahnya mungkin tidak bisa kita harapkan. Ya. Dan mudah rontok. Tapi kalau ini maksud amal ini kemasyhuran kita, siapa saya? Kan ada siapa kita, ini agar tapi itu bisa disiasati gitu loh ya. Tetap kita bisa melakukan seperti itu. Bila perlu serban diperbesar, gamisan terus, ya bisa, ya bisa. Hanya rasa sayanya itu, akunya ini, ananiyahnya ini biar turun gitu, biar turun. Bagi mereka-mereka yang sudah punya kedudukan, tugas, agar tidak dianggap riya, tidak dianggap ikhlasnya ini nilai derajatnya kecil atau bahkan hilang, ya itu nawaitunya hanya menjalankan perintah, bukan karena lihat dirinya, ya. Makanya seseorang sebetulnya kan sama, saya dengan sampean sama, tidak ada bedanya. Bedanya itu hanya tugasnya lebih berat. Kalau seperti saya itu tugasnya lebih berat dari Pak Sampean, ya. Karena kalau ada orang berbuat dosa di ujung sana, saya bisa katut ikut dosa kalau saya diam atas perbuatan kesalahan orang itu, atas dosa orang itu. Untuk panjenengan mungkin tidak, paling dosanya keluarga, ada yang ini ya. Jadi idfin wujudak fi ardil khumul ini luar biasa kalau kita artikan. Saya tidak bisa menerangkan secara lebar. Jadi mereka yang agar kebenaran tersebar, lalu caranya apa? Caranya harus banyak pendengar, caranya harus banyak followernya, harus banyak yang tak. Kalau tujuannya untuk kebenaran, biar banyak orang yang mendengar, nah itu tidak merusak ikhlas, ya. Tidak seperti ini pengajian ini ini kan sampai ke dunia ini, bukan hanya Indonesia. Kalau TV 9, lalu apalagi TV 9 Nusantara, terus ada TVNO,
ada TV-TV yang menyebarkan pengajian ini, kalau nawaitunya agar kebenaran, apalagi bisa menyentuh hati yang orang semula kasar menjadi halus, yang semula orang ya itu sering frustasi menjadi orang yang tenang hidupnya, orang yang semula hidupnya bal-bal kedubal, tidak tahu kadal, tidak tahu geragal, ya yang penting keuntal semua gitu. Lah ini akhirnya bisa sadar itu tujuannya tidak bertentangan dengan ikhlas. Tapi kalau tujuannya hanya untuk mencari banyaknya suara, lalu terus di situ dapat biar terkenal di mana-mana, biar orang di mana-mana disambut orang. Lah ini yang bisa merusak keikhlasan tadi. Jadi mari kita hidup normal seperti biasa, apa yang kita lakukan tapi niatnya kita niatkan yang baik. Famana batin malam yutfan la yatimu nidajuh. Sesuatu apapun, bangunan pun, kalau tumbuhnya, kalau di atas bangunannya itu, maksudnya bangunan itu tidak ditaruh di atas pandemen yang kuat dan dalam, maka tidak sempurna, bisa cepat 10 tahun harus digusur, dirobohkan, ya. Atau kadang ada angin, ini ada kekhawatiran dan sebagainya. Intinya syarih Ibnu Abbad la syai'a dhar 'alal murid minas syuhrah wa intisarus sayd. Yang paling membahayakan bagi mereka yang menghendaki suluk usul ilallah, yang dia masih bertatih-tatih dalam makom satu martabat ke martabat yang lain, penyakit yang paling membahayakan adalah kemasyhuran dan menyebarnya nama. Said itu, intisar said itu maksudnya namanya tersebar kemana-mana. Atau kalau ngomong segera jutaan yang memberitakan. Ini lebih berbahaya bagi murid, karena murid masih belum siasat untuk mensiasati amal, keikhlasan ini masih butuh belajar. Ya. Semua orang akan bangga manakala dikenal banyak orang, siapapun. Watak orang seperti itu, ya. Tapi kebanggaan ini bisa membahayakan pada dirinya. Makanya orang-orang seperti itu dia tidak akan langgeng, kemasyhurannya tidak akan. Apalagi tahu setiap kemasyhuran dia akan disalib, ya, akan ada newcomer, ya, bintang baru. Yang akan menggantikan posisinya lebih masyhur daripadanya. Banyak anak yang mengungguli orang tua dari segi kemasyhuran, dan cucu bisa melewati kemasyhuran ayah dan kakeknya, bahkan cicit bisa mengalahkan, kalau itu kemasyhuran dunia. Tapi kalau kemasyhuran yang dimaksud nawaitunya ketulusan, keikhlasan, bukan cari dirinya agar terkenal, bukan karena menuruti nafsunya, insya Allah ini yang langgeng. Seperti Imam Sakandari sampai Indonesia baca hampir tiap pondok. Ini yang baca kitab hikam, bukan 1-2, ratusan di Indonesia itu. Bahkan hampir setiap pondok itu baca kitab al-hikam ini. Kenapa? Itu tadi, karena kemasyhuran yang memang ditanam dalam-dalam. Jadi tidak cepat goyah, tidak cepat roboh, tidak cepat. Nah, kalau yang kemasyhuran nama yang masyhur terkenal di mana-mana, kalau itu menjadi tujuannya, ya, bukan karena tujuan kebenaran atas dasar niat yang baik, ya tidak seberapa lama lah, mungkin 1-2 tahun akan ada pendatang baru yang mengalahkan dia. Dan banyak orang-orang dulu yang masyhur, terutama para artis-artis yang masyhur, begitu hilang kemasyhurannya, malah hidupnya sangat menyedihkan. Ya, kadang untuk bayar kontrak saja kesulitan, untuk makan sehari-hari saja kesulitan. Padahal dulu mentereng hidupnya,
Kenapa? Karena memang kemasyhurannya itu kemasyhuran yang nafsu, bukan kemasyhuran yang memang nawaitunya untuk kebaikan-kebaikan. Ini maksudnya ya. Nah, dikatakan masyhur dan nama yang viral itu penyakit yang lebih berbahaya, kebanyakan murid ini ya, orang yang masih dalam ini, itu akan lebih milih, biar saya milih masyhur daripada yang lainnya, bagian-bagian yang lainnya ya. Walaupun yang lainnya itu juga bagian nafsu, tidak baik juga, tapi untuk meninggalkan kemasyhuran, meninggalkan terkenal, ini lebih berat. Oleh karena itu justru kalau kita mampu, tujuannya bukan masyhur dan terkenal ya, tujuannya adalah karena ikhlas kalimatillah, dakwah, ya itu insya Allah ini yang baik. Walaupun di situ ada kemasyhuran dan ada viral, terkenal nama itu ya. Jadi wa mahabbatul jah wa itharul isyar munaqidun lil ubudiyah. Karena apa? Cinta pangkat mendahulukan kemasyhuran, berlawanan dengan sifat ubudiyah. Kita ini kan hamba, abdun itu kan sifatnya ibadah atau ubudiyah. Lah ubudiyah itu orang yang sudah tidak melihat dirinya ini siapa. Lawang wajah saja ditaruh di bawah waktu sujud, berarti kita tidak melihat saya ini orang mulia, orang punya ini. Hilang dirinya di hadapan Allah. Nah, kalau cinta masyhur berarti dia justru menggeser ingat Allah, justru ingat dirinya. Itulah banyak dawuh-dawuh tadi Syekh Ayyub As-Sukhtiyani, orang-orang yang masih melihat dirinya, kedudukannya, imannya kurang sempurna. Jadi konklusinya, jadikan diri kita bagaikan sesuatu yang tidak punya nilai. Saya dengan sampean sama, tapi saya kok duduk di atas? Ya karena tujuannya biar orang lebih banyak perhatian, banyak kan kalau saya lebih tinggi duduknya kan orang akan tahu gerakan-gerakan saya dalam memberikan penjelasan. Tapi mestinya saya duduk sama, tidak memperhatikan antara saya, membedakan saya dengan panjenengan semua. Tapi membedakan itu penting kalau sudah untuk urusan agama, urusan dakwah. Dan di sini bukan berarti kita dilarang masyhur, enggak. Tapi sebelum Anda masyhur, kubur kemasyhuran yang masih di tingkat muridin, muridat, salikin salikat, ini kubur dulu biar matang di situ. Setelah matang, kemasyhuran yang kita dapatkan, pujian-pujian tidak akan merubah, dilemol seperti apa tidak akan, dan ini akan bertahan lama. Bahkan inilah yang menjadi percontohan-percontohan. Tapi kalau kita masih di tingkat muridin, muridat, belum teruji dari awal dengan mengubur diri kita, mengubur keterkenalan kita, maka akan mudah goyah ya, mudah gelewang ya, mudah hilang kemasyhuran. Jadi intinya masyhur itu bagi para muridin memang penyakit yang paling bahaya. Karena apa? Karena akan menahan kenaikan pangkat, maka akan memotong laju daripada tujuannya untuk usul ilallah. Tapi kalau sudah usul ilallah kok masyhur, tidak akan berpengaruh sama sekali ya pada dirinya, tidak akan berpengaruh sekali pada dirinya. Nah ini ya. Jadi artinya carilah kemasyhuran, tapi setelah kita menanam
kekhumulan, menanam kemasyhuran itu yang dalam, seperti kita mengubur mayat yang begitu dalam sehingga di luar tidak ada bau, tidak apa, bahkan binatang pun tidak tahu di dalam perut bumi ini ada mayatnya, ada sesuatu yang kira-kira itu. Jadi ya seperti itu. Tentu kemasyhuran itu yang kita dapatkan yang tentu tidak bertentangan dengan syariat, yang demi untuk kemanfaatan agama, syiar agama dan dakwah. Itulah sebetulnya yang ada. Wa qala ba'duhum, tadi sudah ya, daun-daunnya mungkin bisa dibaca sendiri. Wa qala al-Fudail, dawuh sapa Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Ini yang tadi saya ceritakan, yang dulu masih mudanya, masa mudanya itu termasuk pemuda yang lalu lalang ya, yang menjadi pembicaraan lah. Setelah beliau sadar, lalu ibadah, lalu khumul, ya, menghilangkan kemasyhuran diri, dirinya ditanam dalam kesamaran, akhirnya setelah jadi ulama besar, namanya terkenal di mana-mana. Wa qala dasabal Fudail radhiyallahu an, balaghani annallahu azza wa jalla, balagha temukan ingsun apa annallahu azza Allah azza, maha kuat sapa Allah, wa jalla maha agung sapa Allah, iku yaqulu dawuh sapa Allah fi ba'di ma yamunnu, fi ba'di ma indam setengah perkara yamunnu kang paring anugerah atau undat-undat, yamunnu kang paring anugerah atau undat-undat. Paring anugerah Allah itu mengandung agar maksudnya dihitung oleh Allah. Kamu saya beri nikmat ini, kenapa kau gunakan yang lain? Tidak kau gunakan ibadah. Itu undat-undatnya Allah, undat-undatnya Allah. Mayamunu kang undat-undat sapa Allah bi kelawan ma ala abdi ngatasi kaulani Allah. Apa undat-undatnya? Alam unim, alam unin ana ta ora paring nikmat ingsun, alam unim ana ta ora paring nikmat ingsun alaikan sira. Saya kan sudah memberi nikmat, lalu kau gunakan apa nikmat itu? Nikmat sehatmu, nikmat kekayaanmu, nikmat kemampuanmu, kau gunakan apa? Untuk taat atau untuk maksiat? Alam astur, alam astur, alam asturka, alam astur ana ta ora nutupi nutupi kesalahan ingsun ka ing sira. Kamu banyak salahnya, tapi tidak saya sebar, masih saya tutup. Rahasiamu saya jaga. Wah, kalau kita dibuka rahasia kita, tidak ada orang baik. Rahasia saya dibuka, oh ngelepeh semua. Ya, Allah menutupi. Nah ini alam asturka, alam ukhmil dzikrak, alam ukhmil ana ta ora nyamaraken ingsun dzikraka ing sebutan ira. Alam ukhmil ana ta ora nyamaraken ingsun dzikraka ing sebutan ira. Kamu kan tidak jadikan orang masyhur, di situ manfaatnya besar agar kamu dewasa, mantap, tahan banting, baru dilepaskan, baru kemasyhuran. Itu kan semua saya. Nah, ini ya, ini daunnya Syaifuddin bin Iyad. Tsumma inna tilkal asya'a nul kaki sunite mengkono-mengkono perkara. Tsumma inna tilkal asya'a nul kaki sunite mengkono-mengkono perkara ar-raji'ata kang bali apa tilkal asya'. Ar-raji'ata kang bali ila mahabbatil istisyari, maring cinta kemasyhuran, ila mahabbatil istihari, maring cinta kemasyhuran, wal isti'lailan keunggulan nguasani, wal isti'lailan keunggulan to nguasani, iku mimma saking perkara, iku mimma yukdahu atau yakdahu kang nyacat apa ma
fi ikhlasil abdi dalam keikhlasannya kawula, fi ikhlasil abdi dalam keikhlasan kawula ala ikhtilafi maratibihi, ala ikhtilafi ingatasi beda-bedane pira-pira martabati ikhlas, ala ikhtilafi maratibihi ingatasi beda-bedane pangkate ikhlas, martabati ikhlas. Li'anna terus kelakuan, li'anna kalau sebenarnya imma bisukutin nasi anin nadhar ilaih, imma bisukutin nasi ana kan jatuhe manungsa anin nadhari sangka den tingali ilahi maring annas, ilahi maring annas, au bisukutin nafsi utawa jatuhe nafsu anin nadhar sangka ningali ilaiha maring ilaiha maring ilaiha maring maratib atau itu mahabbatul isyar, ilaihi maring mahabbatul isyar wa isti'la. Wala yasbutul ora tetep lil muridi ketika ngarepaken usul ilallah, wala yasbutul ora tetep lil muridi ketika ngarepaken usul Allah apa jami udhalika sekaben mengkono sukutin nas sukutin nafs illa bil khumuli angin kelawan sifat khumul, sifat samar, illa bil khumuli angin kelawan sifat khumul, au sukutil manzilati utawa jatuhe kedudukan inda nafsi munggo awake murid wa inda nasilan ana ngersani manungsa, inda nafsi ana ngersani awake utawa munggo awake utawa ana ngersani awake murid, wa inda nasi ana ngersani manungsa. Li anal karena si kelakuan illam yakun bihadil masabah la yanfaku anil akhirat. Illam yakun lamun orang sapa murid, illam yakun lamun orang sapa murid ana ku bihadil masabati kelan ikilah panggonan nggon bali, la yanfaku mengko ora pecat ora pisah sapa murid anil aghrad sangka pira-pira karep pira-pira tujuan, anil aghrad saking pira-pira tujuan to karep allati aghrad tab'atsu kang ngutus kang nangeaken, tab'atsu kang ngutus kang nangeaken apa aghrad hu ing murid alastimalatil qulubil khalqi ing ngatasi condonge pira-pira atine makhluk, alastimalati qulubil khalqi ing ngatasi condonge pira-pira atine makhluk. Lamma yara semangsane ningali sapa murid, lamma yara semangsane ningali sapa li nafsihi maring awak dhewe ne murid, alaihim ing ngatasi nas atau kol khalqi minal haqi sangka perkara hak, minal haqi sangka perkara hak. Bisa lima lama ini dibaca taklil, lamnya lam taklil, 5 krana perkara kebenaran hak, 5 krana hak ya kang ningali sapa murid li nafsi maring awak dene murid alaihim ngalakan ing ngatasé khalqi bayani mil haqqi sangka kebenaran. Akhirat fatat unuli aja-aja ing murid apa nafsuhu nafsuni murid ila zalika maring mengkono-mengkono ila dalika maring mengkono-mengkono ila dalika maring mengkono-mengkono ila dalika maring khumul du'aan aja-aja khofian kang samar. Fatatu mongko aja-aja hu ing murid apa nafsu ni murid nafsunya yang aja-aja ini. Fatatu aja-aja apa nafsu ini ila dalika maring mengkono yara li nafsi alaihim, maksudnya merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, ila dzalik yara li nafsi alaihim duaan kelan aja-aja khaufin kang samar. Ini yang bahaya, kita tidak mudah mendeteksi doa khaufiyah ini. Akhirnya fayan sabiru li kewedel itu kewenter terwarnai, fayan sabiru mongko kewedel apa amali murid, apa amal murid birriyai kelawan riya. Akhirnya
amalnya terkena wenteran riya, terwarnai oleh riya, insibagon kelan kewedel temenan. Wala yatafatanu ora cerdas sapa murid, orang ngerti atau orang cerdas lahu maring yang sabihu amaluhu, lahu maring yang sabihu amaluhu birya. Kama saati kaya keterangan kang bakal teko, apa mah kama keterangan saati kang bakal teko sapa apa mah inda qolihi nalkene ana dawuh musannaf rubbama dakhala riya alaika haitsu la yanduru khalqu ilaika. Nanti hadirin hadirat rahimakumullah jami'an, bahwa sesuatu yang menjadi kesenangan semuanya, sebetulnya orang yang masih senang suhra dan sum'ah, istiqlal bukan hanya murid, karena ini penyakit semua saja masih bisa. Bahkan orang yang sudah punya tingkat tinggi penyakitnya makin kuat, yaitu tadi mudah tersinggung, mudah merasa dirinya tidak dihargai. Ada undangan kok tidak didudukkan di depan sendiri, atau tidak disuruh duduk di kursi yang terdepan, dia merasa kualat. Yang undang dianggap kualat. Saya kok didudukkan di belakang, tidak didudukkan di kening belet dikit ya. Ini orang-orang yang tingkat tinggi seperti ini. Kalau seperti sampean tidak akan mengerek bendera kualat. Apa yang dipakai ngerek bendera kualat? Orang yang suka-suka mengucap kualat itu biasanya orang yang sudah merasa dirinya tinggi, ya, merasa dirinya tinggi. Lah ini hanya karena yang lain bisa masuk, dia tidak boleh masuk. Ya, mungkin bansernya atau penjaganya tidak kenal. Mengeluarkan apa KTP, mengeluarkan. Nih saya merasa dirinya ini layak, jadi agak memaksa-maksa supaya bisa masuk. Karena apa? Merasa punya kedudukan itu tadi. Kadang dengan marah-marah. Lah ini sesuatu yang kembali kepada urusan-urusan senang, kemasyhuran dan kekuasaan. Ini sebetulnya sesuatu penyakit yang bisa mencacatkan keikhlasan seorang hamba. Ikhlasnya hilang. Kita sering kecolongan, ikhlas hilang. Bahkan ada seorang ulama yang dia sudah memerangi keikhlasan. Keikhlasan dilakukan, ya, tapi tiba-tiba dia sudah ikhlas, penyakit dalam bentuk lain datang, akhirnya tidak ikhlas juga, ya. Tidak ikhlas juga. Nanti ada dawuhnya Syekh Yusuf bin Husain, beliau dawuh begini, a'azzu syai'in fid dunya, ada di dalam kitab sampean, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi fa ka'annahu yanbutu fi ala launin akhar. Sesuatu yang paling mulia, tidak ada yang menyaingi di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas adalah sesuatu yang kebanggaan. Saya sudah berjuang, kam ajtahidu katanya. Saya sudah berupaya berjuang untuk melepaskan riya, untuk menyingkirkan riya, memerangi riya dari hatiku. Tapi ternyata riya ini selalu tumbuh dalam bentuk lain. Kemarin dia kelirnya hijau, saya singkirkan. Tiba-tiba muncul kelir kuning, saya singkirkan. Muncul kelir biru, terus begini. Kenapa? Karena ikhlas itu kekayaan yang luar biasa bagi seorang salikin, ya, seorang muridin, seorang hamba. Karena ikhlas itu artinya dia faham siapa dirinya, siapa Allah. Kalau dia faham siapa dirinya, siapa Allah, ya sudah, pasrah. Pasrah total itu artinya ikhlas.
Ya. Pasrah total hanya Allah itu artinya ikhlas. Dan itu menjadi kebanggaan. Karena kebanggaan serangannya bertubi-tubi. Sama dengan sholat. Sholat itu ibadah yang paling utama. Makanya serangannya bertubi-tubi. Ya. Wong sholat itu sowan pada Allah. Mestinya orang sowan itu ngadep-madep, fokus dengan Allah. Ada saja diingatkan. Kamu kemarin kan punya janji ke janji. Oh iya sih janji. Akhirnya jangan-jangan dia sudah menanti di rumah ini. Akhirnya sholatnya tidak bisa khusyuk. Ya. Wah, ini kemarin saya diajak makan-makan enak ini. Waktu sholat hilang. Wah, kalau saya telat ya kepala kambing kekil apa yang enak-enak itu sudah habis semua, tinggal. Lah ini sampai saya pernah cerita uang 50 rupiah yang dicari-cari tidak ketemu, itu terjadi setahun yang lalu. Begitu Allah Akbar takbir datang uang. Oh iya, dulu itu saya taruh di sendengnya WC itu. Loh kok bisa? Ya karena ikhlas itu tadi itu sangat mahal, jadi datang. Terutama kalau sudah mau salam, biasanya seperti tergesa-gesa itu. Orang banyak tercuri keikhlasannya, kekhusyuannya di saat dia mau salam. Sudah tahiyat gini, sudah ingatan ini di luar sholat semua. Jarang yang ini mau pisah dengan Allah, mau salam berarti dia sudah pisah dengan Allah. Orang biasanya kalau pisah itu kan, kalau sampean mau pisahan, ada yang berangkat umroh atau haji kan mau pisah itu kan terus ya, fokus terus lah. Nah ini mau pisah dengan Allah malah hati ini tidak bisa diatur. Nah itulah tanda-tanda. Oleh karena itu nanti di bab rubama dakhala riya alaika haitsu la yanturu khalqu, artinya riya sering datang dan kita tidak sadar, orang lain juga tidak sadar kalau itu riya, saking lembutnya. Wa biqadri tahaqquqi biasfil khumul yatahaqqaqu laka maqam ikhlas, maka khumullah obatnya untuk mencapai riya, walaupun setahap demi setahap. Insyaallah dengan khumul ini kita perangi kesenangan masyhur, kesenangan disebut-sebut orang, kita perangi dulu, nanti saja. Sekarang perangi dulu. Insyaallah ketemu yang namanya ikhlas yang sejati. Allahumma amin. Tsumma qala wa bi tahqiqa wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Nonton ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد تسيصب والحمد للإله في البدء اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك وظلام الليل له سرج حتى يغشى أبو السرج نحن عزنا والحبيب المقرب بهما عزه لا بجاه ومنصب كل من رمز لنا من قريب وأجنبي سيفنا في قولنا حسبنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.